Selamat datang di YouTube Sheila Anindita. Perkenalkan, aku adalah Ibu Sheila Anindita. Hari ini aku mau berbagi cerita tentang pengalaman aku beli mobil second. Aku beli mobil ini tahun 2021, pertengahan tahun bulan Juni. Mobilnya SX4 Suzuki Matic tahun 2009. Jadi ceritanya tahun lalu itu aku beli mobil cari-cari di OLX. Dan aku juga minta tolong sama temen aku yang kebetulan ngerti tentang mobil. Jadi aku searching-searching nih di OLX, terus aku kirimin ke dia, terus menurut dia gimana penilaian dia gitu kan. Aku tuh percaya banget sama dia karena dia bilang pokoknya kalau mobilnya menurut gue jelek ya lo nggak usah beli gitu kan. Terus ya udah, oke, aku percaya dia tuh di situ. Aku juga kasih tahu budgetnya berapa dan memang spesifik pengennya tuh mobil Suzuki. Kebetulan yang harganya masuk itu ya SX4 karena budgetnya itu hanya 70 jutaan. Jadi langsung aja ya. Setelah beberapa mobil di OLX yang aku cari, memang aku tuh carinya yang penjualnya tuh individu, orang langsung gitu kan, jadi nggak lewat showroom. Terus beberapa yang aku kirim tuh ditolak lah, istilahnya ada aja lah yang mesinnya pajaknya mati bertahun-tahun, oli mesinnya bocor, mobil bekas kecelakaan gitu. Terus sampai akhirnya temanku tuh nawarin, dia bilang ada nih SX4 tahun 2009, Matic, terus bagus banget, rekomen untuk udah bisa nih dipakai jalan gitu kan ya. Udah enak banget pikirku. Jadi harganya tuh 73 juta. Terus nego-nego dapatlah 70. Dapat 70 juta. Habis itu tapi dengan catatan pajaknya mati 1 tahun. Pajak mobil SX4 itu kisaran 1.900.000. Terus aku cari yang plat mobil Jakarta Timur karena kebetulan KTP aku Jakarta Timur. Jadi kalau misalkan nanti mau balik nama biayanya lebih murah. Jadi waktu itu aku tuh nggak ngerti sama sekali. Pokoknya aku cuma spesifiknya mobil Suzuki karena kebetulan suami juga kerja di Suzuki. Budgetnya 70-an. Udah kita cari-cari karena kita memang carinya Matic. Sebenarnya ada yang harganya di bawah itu kayak Karimun kotak gitu kan. Tapi kebetulan Karimun kotak setahuku sih manual semua gitu kan. Terus dapatlah mobil ini. Nah kebetulan uang yang aku punya aku simpen di reksadana pasar uang, dan baru cair itu estimasinya sebenarnya 2 sampai 7 hari, dan ternyata cairnya tuh sekitar 3 sampai 4 hari kalau nggak salah. Habis itu jadi temanku tuh udah lihat mobilnya, aku juga udah dikirimin fotonya, udah dikirimin videonya juga. Jadi temanku bilang kekurangannya sih lebih kayak ke uh, interiornya ya. Jadi kayak ya namanya mobil tua ya ada aja gitu kekurangannya, kayak misalkan jok mobilnya udah kelupas-kelupas gitu kan. Terus ada beberapa kayak karet mobil yang ada di sini juga nih udah kelupas-kelupas. Nanti lebih jelasnya aku videoin lagi ya. Terus jadi gini, ini tips pertama, kalau kamu beli mobil second, sebisa mungkin sih kalau memang kamu benar-benar udah lihat tuh mobil, kalau bisa langsung dibayar. Biasanya, maksudnya bukan biasanya ya, tapi mungkin ada kemungkinan kalau kita terlalu lama bayarnya, mobilnya tuh nggak sebagus yang pertama kali kita lihat gitu. Karena aku waktu itu baru ambil mobil itu seminggu kemudian. Nah, pas aku lihat mobil itu, karena aku nggak tahu apa sih yang harus dicek gitu kan ya. Surat-surat udah dicek sama temenku, aku juga bingung mau ngecek apaan gitu kan. Terus
Ya aku nggak tahu ngecek apa. Jadi kata temanku gini, nih ya, nih ya, eh, nomor, jadi STNK-nya dikasih lihat, BPKB, nomor mesinnya sesuai apa enggak. Terus aku lihat mesinnya gitu. Terus ya udah, habis itu pulang, mobil dingin, nggak ada masalah sama sekali. Ya sesuai dengan yang temanku bilang, lebih ke interiornya, namanya mobil tua gitu ya. Oh, terus udah sampai rumah nih, aman nih, pokoknya mobilnya dingin. Oh, seminggu kemudian kita pakai nih belanja bulanan, aku dan suamiku. Berangkat nggak ada masalah. Pas pulang, ini masalah pertama. Jadi mobil panas, mobil tuh di dalam panas banget. Kebetulan memang kita pikir, iya namanya mobil habis dijemur ya di parkiran, mau udah diparkirin dalam posisi panas, tengah siang bolong gitu kan. Terus aku pikir, oh ya udah, mungkin panas karena gitu, kayak gitu apa karena memang faktornya dari luar gitu. Terus aku perhatiin kok suamiku nih, eh keringatnya tuh bulat banget, basah bajunya. Tuh kita tuh nggak ngerti, ternyata faktornya itu adalah overhead. Jadi kita baru tahu pas kita panggil kenalan bengkel mobil ke rumah. Dia bilang gini, oh ini mobilnya overhead nih, uh, gak boleh dipakai dulu ya, ini bahaya gitu kan ya. Jadi overhead tuh kayak gini teman-teman, aku kasih lihat. Overhead itu kalau normalnya mobil udah dipanasin, itu waktu itu aku dikasih tahu kalau manasin mobil kalau bisa stripnya ke 4, 1, 2, 3, 4. Oke. Saat itu pas overhead itu tuh dia nyampe H, dan itu nggak boleh gitu. Itu masalah pertama. Masalah pertama overhead, dibawa ke bengkel. Oke, udah bener lah ya gitu. Tapi AC masih panas nih ceritanya. AC-nya masih panas. Abis itu kita masih belum punya uang nih buat benerin AC. Nah, mobil itu setelah itu di spurring balancing. Itu biayanya kalau nggak salah hampir 2 juta. Aku juga kurang paham waktu itu spurring balancing fungsinya apa, tapi katanya sih untuk menyeimbangkan bannya ya. Masalah kedua, kita ganti, kita benerin AC. Terus ternyata rekomendasinya adalah ganti kompresor. Setelah ganti kompresor tuh biayanya hampir 4 juta karena kompresornya aja 3,6, terus ada perintilan-perintilan lain yang harus diganti, dan AC tetap nggak dingin. Kalau dia mobilnya diparkir di luar siang hari, itu tuh pernah suhunya sampai 44 derajat Celcius. Kebayang dong panasnya kayak apa. Masalah ketiga adalah oh iya, tangki bensinnya bocor kalau nggak salah ya. Waktu itu nggak terlalu mahal sih, hampir 1 juta kali ya kalau nggak salah, sama perintilan-perintilan gitu deh pokoknya. Tangki bensinnya bukan bocor ya, jadi ada tali. Oh ini pompa bensin yang diganti saat itu. Udah tuh, udah overhead, AC, pompa bensin. Setelah itu kampas rem sih lebih ke pemakaian mungkin ya. Kelima, mesin oli bocor. Aku nggak ngerti lagi deh waktu itu. Mesin oli bocor nih banyak banget, habisnya hampir 2 juta lebih. Jadi awalnya aku tuh mau ke bengkel AC
mau benerin AC-nya. Terus orang bengkel AC-nya bilang gini, oh mbak ini perlu di tune up mesinnya, kira-kira berapa ya biayanya, aku bilang gitu. Ya kurang lebih sih hampir 500.000, dia bilang gitu. Pas aku ke bengkel, ternyata masalahnya banyak banget. Jadi kayak filternya kotor banget, terus businya harus diganti, businya tuh udah hitam banget, terus diganti. Tuh ternyata ketemulah masalah si oli mesin bocor. Jadi efeknya adalah si oli mesin yang harusnya mungkin gantinya per 6 bulan, karena oli mesinnya bocor jadi dia lebih cepat kita harus ganti olinya. Nah setelah itu aku mau ini poles mobil, karena waktu itu mobilnya kebetulan bagian bawahnya itu kelepas. Pikirku karena bagian bawahnya kelepas, ya udahlah aku sekalian poles mobil aja gitu kan. Oke, aku akan tampilin video yang kelepasnya ya. Nanti apa aja yang akan ketahuan setelah dibawa ke bengkel untuk dipoles mobilnya. Tunggu sebentar. Oke teman-teman, jadi waktu itu yang kelepas itu list hitam yang di bagian bawah ini. Jadi waktu itu aku pulang kampung, terus list bagian bawah ini lepas di jalan. Nah untuk list yang ini tuh goyang-goyang aja, tapi jadinya ya sekalian dibenerin sih. Terus selanjutnya ini nih lumayan mahal juga, namanya Finder. Waktu itu ini tuh copot, nggak tahu di mana, jatuh di jalan gitu. Jadi ini tuh harganya 300.000, aku beli di Suzuki-nya langsung ya, spare part Suzuki. Ini namanya Finder. Cuma dari sini sampai sini aja, harganya 300.000. Sip. Oke teman-teman, semoga ini videonya jelas ya. Selanjutnya saat aku bawa ke bengkel yang buat dipoles itu, ketemulah nih masalah terbesar sih menurut aku ya. Ini besar banget masalahnya, karena ternyata aku kan nanya gini awalnya, kalau ini si aksesoris ini dicopot gimana. Terus kata bengkelnya, kalau dicopot kemungkinan si stiker dop yang warna hitam ini akan keangkat juga, jadi kayak ninggalin bekas dan jadinya lebih jelek sih. Nah terus ini kan mobil aslinya sebenarnya nggak ada list dop hitam ini ya, jadi dop ini nih tambahan aja. Nah kalau teman-teman perhatiin di kap mobil ini, kap mesin ini harusnya nggak boleh masuk jari. Ini udah longgar banget nih. Ini udah 1,5 jari mungkin ya. Ini tuh nggak boleh sampai masuk jari. Ini nggak boleh nih masuk jari kayak gini. Sama ya. Ini masuk jari saya juga nih. Oke, masuk jari. Ya ini masih sama, ini lebih gede sih. Kayak dia bahkan muat 2 jari gini ya. Oke. Ya ini tuh mesinnya sampai kelihatan juga ya. Oke, dia melebar sampai sini. Mesinnya dibuka. Jadi teman-teman harus perhatiin sebentar ya. Bagian bagian ini. Aku pikir waktu itu aku cek mesin rangkanya, aku pikir tuh ini kayak, ya namanya juga mobil tua ya, sudah 12 tahun yang lalu. Aku pikir tuh ini karena mobil tua, jadi dia ada retak kayak gini. Oke, ini lebih jelas ya videonya. Ini retaknya kayak gini ya teman-teman. Oke. Ini juga ada kerusakan ya
di bagian sini. Terus yang kemarin aku dikasih tahu itu ya ini retak juga. Nah, ini juga ya sama. Oke, jadi bagian retak-retak itu yang mungkin nanti kalau teman-teman beli mobil second nih harus diperhatikan ya. Oke, teman-teman, ini bagian dalam mobil. Ini jam 8:06. Kebetulan memang belum panas, jadi suhunya 25 derajat. Waktu aku bawa ke bengkel AC yang kedua, yang khusus memang AC mobil, ini diisi freon waktu itu sama filternya diganti. Ini dari yang masalah AC-nya ya. Selanjutnya, jadi kalau interiornya, jadi karet-karet yang di kaca ini udah rusak ya. Oke, sebentar, kurang jelas ya teman-teman ya. Iya nih lebih jelas ya. Ini gambaran karet-karet di kaca mobil bagian depan. Selanjutnya ini yang kaca di bagian pintu kanan depan. Oke. Yang ini bagian belakang mobil. Jadi besinya itu warnanya juga udah usang ya, udah kayak kecoklatan, tapi ini nggak mengganggu fungsinya sih. Oke. Karet yang di bagian belakang juga sama ya, ini juga rusak. Di bagian pintu kiri. Alhamdulillah, cerita aku tentang beli mobil udah selesai teman-teman. Semoga teman-teman bisa ambil hikmah dari sharing aku tentang beli mobil untuk orang awam ini. Tipsnya juga nggak banyak. Yang paling penting adalah teman-teman kalau beli mobil second itu harus bawa orang bengkel mobil. Harus, mendingan kalian bayar orang bengkel mobil deh buat nemenin kalian cari mobil, untuk memastikan mobil itu benar-benar layak digunakan, supaya teman-teman nggak keluar banyak biaya setelah beli mobil itu. Jadi benar-benar mobilnya udah siap dipakai. Karena kalau di total-total dari semua masalah yang aku temuin selama 1 tahun beli mobil ini, ada 7 masalah, itu masalah besar. Jadi kalau yang masalah perintilannya nggak aku ceritain. Kayak perintilan tuh kayak pan belt hampir putus yang di kap mesin gitu. Semoga teman-teman bisa ambil manfaatnya. Kurang lebihnya aku mohon maaf kalau ada kesalahan informasi, karena ini informasinya benar-benar dari orang awam yang nggak ngerti mobil sama sekali. Semoga kedepannya aku bisa bikin banyak YouTube yang menginspirasi ilmu dan juga banyak manfaat lainnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum.